segmen-segmen yang sifatnya korporasi. Jadi trennya memang piramidanya kami balik ya. Jadi insya Allah ke depan pun kami istiqomah di situ. Pak, dari nasabah nih Pak, dari nasabah BN maupun funding itu ada nggak sih yang dari non muslim yang mereka ada jadi nasabah BSM? Sangat banyak. Itu dari kira-kira motivasi mereka itu apa? Oke. Baik. Jadi gini, kembali lagi pada prinsip syariah. Kami mengedepankan universalitas. Prinsip utama syariah adalah maqasid syariah. Ketika institusi kami berkembang dan bisa memberikan manfaat-manfaat yang sebesar yang bagi kesejahteraan umat. Dan teman-teman mungkin juga paham prinsip rahmatan lil alamin. Artinya agama Islam pun ketika diturunkan melalui Nabi Muhammad, dia tidak hanya untuk golongan-golongan tertentu. Dan kami mengadopsi prinsip tersebut. Artinya keberadaan kami pun bermanfaat untuk nasabah-nasabah kami yang di luar di luar non-Islam dan sebagainya. Dan kalau dibilang volume cukup banyak ya Pak Imam ya, yang dimiliki pun baik itu di nasabah funding maupun pembiayaan. Kalau ketika kami ngobrol kemudian berdiskusi dengan mereka ya, mereka menangkap dari sisi approach pendekatan yang kami bangun, terutama personality-nya. Itu yang mereka lihat di sisi kami. Jadi pendekatan pribadi yang mungkin mereka sedikit mengkomparasikan dengan kelakuan di bank-bank konvensional. Mereka melihat ada sesuatu yang tidak bisa mereka dapatkan. Bagaimana kita melakukan silaturahmi, bagaimana kita melakukan komunikasi keseharian, baik itu dalam rangka bisnis, kedinasan ataupun komunikasi yang sifatnya personal dan sebagainya. Itu yang memang kami coba bangun di sini. Seperti itu. Mau nambah? Teman-teman, ada yang mau tanya? Silakan. Itu apa artinya ini? Ini ada pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman KG. Kemarin kita kumpul dua kasih dan kita bilang kita siapkan kalau kita mau ada acara. Itu kita minta teman-teman yang di rumah yang ada di sini, kemudian teman-teman dua kasih juga dua kasih yang di Jogja. Ada beberapa nanti yang saya tanyakan. Ini setiap perusahaan pastinya punya CSR. Nah itu untuk BSM sendiri seperti apa dengan penggunaan CSR? Baik, untuk program CSR kami memang kami salurkan melalui lembaga yang kami dedikasikan secara khusus. Jadi yang bergerak secara profesional kami ada yang namanya Lasnas BSM. Dan Lasnas BSM ini memiliki 3 pilar program. Yang pertama adalah di bidang didik umat yang memang menspesialisasikan pada pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Itu salah satu pilarnya. Yang kedua kemudian adalah mitra umat. Di sini mitra umat lebih ke arah pemberdayaan ekonomi produktif. Ya, yang sedang kami inisiasi sekarang saat ini adalah Pinbook. Jadi kita membuat pusat-pusat inkubasi ya kepada industri yang kami sebut mustahik produktif. Jadi mustahik ini kan golongan yang memang dia secara ekonomi dia bisa berdaya kalau dia memiliki kesempatan. Kesempatan itu tidak hanya dari sisi permodalan, tapi juga dari sisi pengelolaan usaha, kemampuan pengelolaan usaha seperti teknologi dan manajemen. Dan melalui mitra umat tersebut kami sedang menginisiasi yang namanya lembaga inkubasi untuk itu. Jadi kita besarkan satu titik-titik klaster usaha, kemudian kita berikan bantuan permodalan sekaligus manajemen dan pemasaran. Nanti kita akan arrange nih, kita hubungkan dengan bayar-bayar dan sebagainya. Jadi tidak, konsep kami dalam memberikan dana CSR adalah tidak hanya memberikan hanya memberikan semacam lauk saja ya, tapi kita memang memberikan stimulus-stimulus di situ biar dia nantinya pada akhirnya dia bisa berdikari dengan diri seperti itu. Nah, tadi didik umat, mitra umat, yang ketiga apa itu ya? Didik umat, mitra umat, kemudian ada satu lagi pilar di bidang sosial juga, bidang sosial ya, bidang sosial lebih mengkhususkan pada
ini seperti ya penanganan bencana alam, kemudian seperti pengobatan gratis dan sebagainya. Ini yang memang pure sifatnya sosial. Sementara kalau dua pilar tadi kan di bidang mitra umat dan didik umat lebih memang nuansanya bisnis dan ekonomi gitu, seperti itu. Dan yang kami harapkan bahkan sebagai informasi saja, BSN cabang Yogyakarta juga memanfaatkan dana-dana tersebut, karena kan insya Allah dengan seiring dengan pertumbuhan bisnis kami, dengan dukungan dan doa dari nasabah, stakeholder dan sebagainya, kami akan bisa mengenerate suatu penghasilan atau laba yang akan semakin meningkat. Dan insya Allah dari laba yang semakin meningkat otomatis linear dengan tingkat CSR yang nanti akan kami salurkan, karena kami sudah punya kewajiban bahwa setiap tahunnya sekian persen dari laba, ya, laba kotor kami akan disisihkan untuk program-program CSR seperti itu. Kemudian di dunia perbankan sendiri Pak, ini yang menjadi pembicaraan hangat itu apa? Kita kan dari mahasiswa, dari forum seperti ini, kita juga ingin tahu perkembangan apa sih sekarang lagi hangat di dunia perbankan. Perbankan secara umum ya. Oke. Kalau sekarang saat ini yang saya bicara masih hangat saja ya, mengenai penerapan khususnya di perbankan syariah, kita bicara mengenai penerapan aturan safe financing atau down payment. Teman-teman sudah pernah mendengar informasi tentang penetapan dari BI, uang muka, betul, ya kan? Pada waktu awal implementasi penerapan peraturan surat edaran BI tersebut berlaku memang untuk bank umum, tanpa mendikotomikan itu antara bank konvensional maupun bank syariah. Cuma memang di awal implementasi surat edaran tersebut terdapat informasi bahwa perbankan syariah akan diatur lebih lanjut mengenai penerapan aturan down payment atau uang muka tersebut. Kalau untuk KPR minimal 30%, untuk tipe 70, untuk kepemilikan kendaraan mobil, untuk yang niaga bisa 20, tapi untuk yang pribadi 30%, seperti itu, ya kan? Untuk kendaraan sepeda motor beroda 2 bisa 20% dan sebagainya gitu. Nah, perkembangannya yang lebih lanjut bahwa ketika itu diterapkan, memang pasar khususnya konsumen masyarakat memberikan respon. Memang ada sedikit peralihan nih. Jadi mereka memanfaatkan momentum bahwa perbankan syariah belum terlalu dibatasi dengan adanya ketentuan tersebut. Memang ada banyak yang beralih ke perbankan syariah dari yang konvensional dengan adanya. Tapi itu sebenarnya angkanya tidak terlalu besar menurut kami, seperti itu. Dan perkembangan yang terbaru bahwa BI pun insya Allah nih di tahun depan akan menerapkan aturan tersebut untuk perbankan syariah juga. Efektifnya mungkin kalau informasi yang kemarin didapat dari pernyataan dari Gubernur BI, kemudian di 3 bulan pertama di tahun depan bahwa itu sudah efektif. Perbankan syariah pun harus menerapkan aturan yang sama, jadi equal treatment gitu. Dan mau nggak mau ini memang harus kami patuhi, karena Bank Indonesia masih menjadi regulator utama di kami. Terus nyangkut BI tadi Bang, sekarang kan 2014 katanya OJK aktif gitu Ya. dari jasa keuangan. Nah itu sendiri dari pihak BSN mencikapi itu bagaimana? Kan dengan banyaknya ya ada yang setuju, ada yang tidak, pro kontra itu kan. Nah itu sendiri BSN sendiri seperti apa? Kalau kami menyikapi positif, karena kami melihat bahwa inisiatif pembentukan OJK ini kan memang dilatar belakangi bahwa perkembangan industri keuangan kita yang semakin berkembang, semakin kompleks. Jadi kami melihat ini sebagai suatu hal yang positif, dan kami juga sebagai pelaku perbankan syariah sangat mendorong ketika OJK itu muncul bisa menjadi wadah dan memerankan fungsi juga sebagai pengawas, regulator dan sebagainya.